Oke, kelas kali ini kita akan belajar mengenai hidden stop loss dan hidden take profit. Hidden stop loss dan hidden take profit. Nah, apa yang dimaksud dengan hidden stop loss dan hidden take profit? Misalnya ketika kita lakukan invalid price. Ini oke, kita lakukan sell. Nah, kita mau pasang stop loss-nya di sini. Stop loss-nya di sini dan take profit di sini. Tapi jangan broker tahu. Nah, ini kok bisa broker nggak tahu padahal kita pasang SL dan stop. Dan mengapa? Nah, kalau kita pasang di harga ini stop loss dan take profit ya seperti di order biasanya, ya saya close dulu nih banyak. Nah, ya, saya Oke, kalau kita pasang di SL di sini dan TP di sini ya tentu saja broker tahu. Emang kalau broker tahu gimana? Ada kecurigaan. Dan kecurigaan ini tentu saja mungkin beralasan ya. Di mana ada broker yang nakal, walaupun saya tidak tahu apakah ada broker yang nggak nakal. Nah, ada broker yang nakal, ya karena ini kan menurut pernyataan yang disampaikan ke saya, sehingga ada hubungannya dengan coding. Saya tidak ada hubungan dengan broker, merekomendasikan broker tertentu, nggak ada. Dan strategi juga saya nggak ada urusin. Saya hanya urusin soal coding gitu ya. Nah, di mana ada broker nakal yang melakukan SL Hunter, mengejar SL. Jadi SL misalnya kita buat angkanya di sini nih, ya kita buat angkanya di sini. Padahal harga masih belum sampai, tapi memang udah dekat-dekat. Udah langsung disentuh, udah kena SL kita. Padahal mungkin saja masih ada peluang dia berbalik dan jauh lagi. Demikian juga kalau sudah kena take profit tapi order kita nggak close gitu. Ya semacam ditahan-tahan begitu. Nah, ini yang trader nggak mau. Maka dipikirkanlah untuk membuat sesuatu yang tersembunyi. Ya, bahkan kalau bisa ada yang minta hidden order. Wah, kalau hidden order mah hidden WD aja sekalian, hidden depo gitu ya. hidden trader lah pokoknya, hidden broker, hidden semua. Oke. Nah, kalau SL dan TP tentu saja masih bisa kita hidden. Nah, salah satu caranya adalah misalnya yang simple aja barangkali, kita bisa membuat stop loss-nya itu garis kita buat. Jadi ketika kita masang order, untuk stop loss-nya kita buat garis di sini. Ya, objek kita buat horizontal line dan di sini juga nih. Ya tentu saja kalau harga mengenai stop loss di atas ini ya harusnya nggak close ya, namanya garis kok. Garis ya bebas digeser-geser kemana-mana. Tapi kita buat logika untuk membaca garis ini. Supaya ketika harga udah mengenai garis ini maka ordernya di close. Nah, untuk hal itu misalnya kalau di dalam pair ini ada beberapa order, tentu saja di sini ada beberapa garis. Maka garisnya perlu dibuat ID. ID-nya bisa dibuat berdasarkan magic number. Ya, boleh magic number juga, tapi order tiket yang lebih simpel gitu. Jadi garis yang ini adalah stop loss-nya tiket ini, garis ini adalah take profit-nya tiket ini ya, bisa seperti itu. Hanya saja kelemahannya kalau chart-nya ketutup lalu dibuka lagi, nah harus ada mekanisme untuk membuat garis itu lagi. Nah, sehingga opsi kedua bisa mungkin yang lebih baik dari membuat garis adalah kita buat datanya di sini di global variable. Jadi ketika membuat order maka kita buat di sini informasi SL dari tiket ini, informasi TP dari tiket ini dan value-nya ada di sini nih. Gitu ya, value-nya bisa di sini diatur. Di harga berapa dia stop loss, di harga berapa dia take profit. Secara normalnya tentunya ya walaupun di sini ada nomor tiket sekian SL dikasih ini, maka sistemnya MetaTrader atau sistemnya broker nggak menutup transaksi menurut informasi yang ada di global variable. Jadi kita harus lagi membuat coding untuk membaca informasi di global variable lalu mengeksekusinya ke transaksi yang ada di open order ini gitu. Nah, kalau misalnya MetaTrader restart, bukan hanya chart yang tertutup, MetaTrader restart pun informasi itu masih bisa terakses karena global variable itu tidak hilang. Ya kan? Global variable tidak hilang walaupun MetaTrader restart. Maka tidak lebih simpel lah.
Hanya saja memang kita tidak melihat visualnya. Nah, karena kalau misalnya kita buat stop loss ya, kan kita secara visual kan bisa kita ini. Nah, misalnya ini ya. Nah, kita lihat visualnya. Jadi kalau misalnya mau menggabungkan, bisa digabungkan antara global variable dibuat dan juga dibuat apa namanya horizontal line yang menyerupai garis-garis ini. Jadi buat mata kita itu bisa, oh iya ini stop loss-nya, ini take profit-nya, bisa aja di customize seperti itu. Nah, hanya mungkin kelemahannya ini lagi adalah kalau kita misalnya akan berpindah VPS dari VPS 1 ke VPS yang lain, kita berpindah, maka data yang tadi di sini ini nggak bisa pindah ke MetaTrader installer yang lain, instalasi MetaTrader yang lain nggak bisa kan pindah itu. Ya kalau mau dipindah ya manual lah. Ini kan bisa juga misalnya kita add gitu ya, kita buat secara manual ya bisa aja. Ya. Nah, makanya bisa juga logika yang lain. Ya, di mana stop loss-nya benar-benar kita buat di sini, ya, stop loss-nya benar-benar kita buat di sini, tapi kita naikkan sebanyak misalnya 1000. Stop loss-nya kita naikkan 1000, demikian juga take profit-nya kita naikkan 1000. Ya. Nah, tapi tentu saja broker juga tidak akan menutup transaksi ini kalau sudah kena di sini. Ini kan kurang 1000, ini kan harus didekati 1000. Enggak begitu juga kan? Jadi kita akan buat codingnya. Nah, yang lebih fleksibel adalah yang seperti ini, di mana stop loss-nya kita isi, take profit-nya kita isi, tetapi kita bengkakin jauh. Nah, contoh tadi kita buat 1000, tetapi kalau teman-teman mau membuat ke real transaksi ya buat aja ke 5000 atau 10.000 nggak masalah. Ya. Nah, kita contohkan di sini codingnya. Nah, ini adalah versi penjelasan yang panjang, yang pendek ini. Kalau mau yang panjang ya bisa di video yang lain dengan judul yang sama, hanya video panjang ya. Oke, ini adalah perintah untuk order. Perintah untuk order ke sini ya. Sudah ada di dalam logika, kalau gagal order diulang lagi, kalau dana kurang maka ada alert. Nah, ini perintahnya. Kita nggak fokus di sini. Tapi kita fokus di penanganannya, di hidden check. Nah, ketika melakukan transaksi, ya, sebelum ke situ. Misalnya ini stop loss, ini take profit. Walaupun ini tetap bukan rekomendasi, ya, bukan rekomendasi untuk membuat stop loss dan take profit, ya, karena secara di trading ya tidak tepat menurut saya, opini saya, menentukan stop loss yang fix dan take profit yang fix. Ya, harus ya, dan juga penentuan lot yang fix menurut saya tidak tepat. Tapi ini adalah sebagai pembelajaran untuk coding. Jadi jangan dipikir ini sebagai sebuah rekomendasi gitu, atau sebagai sesuatu yang baik gitu. Ini hanya untuk coding, kita belajar coding. Nah, di sini ada integer stop loss, ada take profit. Nah, ada jarak hidden. Nah, jarak hidden itu hanya untuk menaikkan jauh. Jadi stop loss kita sebenarnya adalah 100 poin dari harga yang sekarang dan take profit 500, tapi kita naikkan, kita tambah 1000 atau bahkan 10.000, ya terserah aja. Dibuat jauh. Nah, maka di sini kita tambahkan stop loss-nya plus sama dengan jarak hidden. Maksudnya sama, itu artinya dengan stop loss sama dengan stop loss tambah jarak hidden. Jadi seolah-olah stop loss-nya adalah 10.100. Take profit-nya ada 10.500. Gitu. Di sini take profit. Lalu kita lakukan transaksi, ya, oke, stop loss, take profit, sudah pakai stop loss dan take profit yang sudah ditambahkan dengan jarak hidden. Nah, maka selanjutnya kita perlu membuat coding untuk selalu membaca apakah hidden-nya sudah sebenarnya kena, gitu. Nah, untuk hal tersebut maka perlu di looping seluruh transaksinya dengan looping for di sini. Ini sudah biasa ya dibahas di pelajaran looping. Kita looping mulai dari order terakhir, ya, price total kurang 1. Ya. Kemudian logika biasa juga, jika tidak berhasil select-nya, atau kalau order simbol tidak sama dengan simbol, ini opsional ya. Bisa digunakan atau bisa
tidak digunakan tergantung dari keperluannya. Nah, order magic number tidak sama dengan magic number, kemudian order type lebih besar dari open sell karena yang kita urusin adalah yang sudah terbuka transaksinya buy atau sell, ya kan? Karena itulah yang kena stop loss dan take profit kan gitu. Itu yang perlu di hidden. Kalau pending order ya apa yang mau di hidden, orang masih stop loss-nya pending order kena ya nggak ada masalah kan, namanya pending. Makanya kita ya filter itu sehingga continue di situ. Nah, jika sampai di bagian ini maka itu berarti sudah melewati filter yang di atas ini. Bisa ditambah, bisa dikurang filternya. Nah, kita buat dulu poinnya berapa. Ya, poin itu misalnya 0,01 ya gitu ya. Udah ngerti harusnya poin kalau sudah sampai ke studi kasus yang seperti ini. Lalu kita buat variabel untuk close. Ya. Nanti bisa diperiksa apakah berhasil close-nya dan sebagainya bisa diatur. Nah, lalu kita cek. If order stop loss lebih besar dari 0, tentu saja yang akan kita periksa hanya yang ada stop loss-nya. Kalau nggak ada stop loss-nya, ya berarti nggak ada hidden-nya. Gitu. Lalu kita buat logika di sini. Kalau buy, kita periksa apakah order close price dari order buy tersebut ya sudah lebih kecil dari order stop loss. Ya, sorry, kita akan buat dulu ini. Jadi kalau sell-nya, kalau sell, apakah order close price? Berarti kalau sell ini adalah sell dan stop loss-nya ada di atas. Apakah harga kalau sell berarti as ya, harga asnya sudah lebih besar dari harga stop loss di sini dikurang dengan jarak hidden dikali poin. Ya. Dikali poin. Jadi kita kurangkan lagi jarak hiddennya tadi karena di atas tadi kita tambahkan. Nah sekarang kita kurangkan supaya dapat yang realnya. Kalau harga order close price sudah lebih besar dari stop loss yang sebenarnya adalah gabungan dari yang saya blok ini, maka ya itu sesuatu yang harus kita close. Itu kalau sell. Kalau buy ya sebaliknya di sini. Maka kita close. Lalu kita kasih informasi print. Lalu continue ke berikutnya karena udah selesai order yang itu. Ya, karena kalau di logika stop loss sebuah order sudah terclose, nggak mungkin lagi dia kena di logika take profit, ya kan nggak mungkin dia kan. Beda jalurnya. Nah, kalau nggak masuk di sini logikanya, coba dicek di take profitnya. Di take profit. Kalau take profitnya ada, maka masuk lagi logika seperti yang tadi. Ya. Lalu kita close. Kalau sudah kena TP, yang sudah dikurangi dengan jarak hidup. Oke, nah maka yang ini, fungsi ini harus kita cek terus-menerus. Nah tergantung memang. Kalau kita hanya trading di satu pair, ya udah jalankan aja EA itu di pair tersebut, ya, lalu masukkan di bagian on tick, ya, bagian on tick supaya ketika setiap kali ada perubahan harga ya dicek. Tapi kalau misalnya kita trading banyak sekali pair, nah EA ini nggak mesti dijalankan di setiap pair, ya bisa dijalankan hanya di satu pair, tetapi perlu dijalankan perintahnya di on timer. Nah, supaya dia cek terus-menerus. Terus-menerusnya seterus apa? Nah, itu tergantung dari setting event set millisecond timer. Misalnya di sini 100, ya, event set millisecond timer. Maksudnya, setiap 100 millisecond, berarti 10 kali dalam 1 detik, akan dijalankan bagian perintah yang di on timer. Gitu, di sini. Nah, makanya ini perintah yang ada di new close, new close adalah mendeteksi ada close baru. Dia begitu kita close transaksi di sini langsung ada bunyi dia. Karena kita buat logikanya seperti itu. Kita compile. Nah, misalnya kita close ya. Ini nggak aktif ya. Oh iya di XAUSD. Oh iya di XAUSD. Sorry. Ini harusnya bunyi tadi, kenapa dia tidak bunyi? New close.
Coba ya. Ah iya. Kayaknya XAUSD yang saya close tadi ya. Ya, XAUSD yang saya close tadi. Oke. Karena di sini ada filter ya. Nah, ini. Filter ini sehingga hanya pair tersebut yang pair di mana EA dijalankan hanya di situ. Nah, kalau misalnya nggak mau filter pair, ya tinggal tutup aja ini. Nah, misalnya seperti ini. Dan ini juga bisa ditutup. Ya, pokoknya semua deh kalau ada yang pendingnya. Tapi salah ini nanti ya, harus magic number tertentu dia. Karena nanti ternyata di magic number itu tidak ada pakai sistem hidden, ya malah di close. Gitu. Oke, silakan aja nanti dicoba. Boleh dicoba dengan backtest juga. Supaya, cuman perlu dilengkapi barangkali dengan membuat horizontal line. Nah, dicoba itu untuk mengembangkan kemampuan. Dicoba di ordernya ini ketika melakukan new order, di mana ya pasang stop loss. Nah, jika berhasil. Nah, di sini pasang stop loss. Nah, di sini dibuat perintah untuk membuat horizontal line. Ya. Di sini dibuat perintah untuk membuat horizontal line untuk stop loss dan take profit. Dibuat beda warnanya, dibuat ID-nya, ya kayak dibuat di sini. Kemudian ketika close, ya tentu saja harus di-close lagi. Ketika close di sini harus di-delete itu yang harus di-delete objeknya. Gitu. Delete object hidden. L atau triple. Ya, dua-duanya lah di-delete. Langsung dengan ID menurut kata kunci tiket. Maka ketika di order juga di sini buat garis horizontal line untuk TP SL. Nah, menurut kata kunci tiket. Gitu. Supaya nanti menghapusnya juga mudah menurut kata kunci. Oke. Oke. Ada ini, saya cek dulu pertanyaan. Om Suhu, nanti pas direcord layarnya LP saja bisa curang, apalagi broker. Ya, itulah, terserahlah itu memang. Makanya ya saya bukan trader, saya hanya tahu sedikit coding dan saya berbagi soal coding. Tapi karena banyak pengalaman di coding ini, bukan ya banyak, maksudnya menurut ukuran saya banyak, tapi sebenarnya nggak banyak. Lamanya mungkin, menurut saya lama juga, mungkin 14 atau 15 tahun lebih. Tapi ya itu masih sedikit dibanding yang lain. Nah, dari pengalaman itu, saya melihat bahwa trading yang terbaik itu, ya sekali lagi ini adalah opini dari bukan trader. Trading yang terbaik itu tidak main di Marti, sudah pasti. Udah lewatin Marti. Mau apapun profit luar biasa, nggak usah Marti. Ini adalah untuk jangka panjang gitu ya. Kalau mau jangka panjang Marti, nggak usah, lupakan saja Marti. SL-nya jelas, lebih dekat ya nggak apa-apa. Tapi take profitnya jauh gitu. Nggak ditentukan secara pips yang tetap, tetapi bisa dinamis menurut support resistance. Ya itu sih menurut yang bukan trader. Sehingga kita tidak ragu soal mau dicurangin gitu ya, nggak ragu soal itu. Ya mau dicurangin kan paling dicurangin beberapa pips. Kalau dicurangin sampai 100 pips ya nggak ada sih ceritanya menurut saya. Ya kalau memang Sunton ya memang benar lah Sunton. Lego Market, Alpha Sukses, Global Premier ya memang dasar broker penipu kok.
Jadi kalau masuk ke sana ya marilah bermain gitu aja sih. Maksudnya yang bukan yang seperti itulah. Yang bukan didesain khusus untuk Ponzi. Oke, semoga pelajaran yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas, silakan komen di YouTube atau join di grup Telegram t.me/kursus-mql. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, tetapi saya juga mohon kalau kesalahannya diberitahu. Oke, sampai ketemu di kelas berikutnya. Ya, biasanya sekali seminggu minimal ya. Jadi ditunggu saja. Goodbye, semoga sehat selalu dan teman-teman semua terutama terhindar dari penipuan dan terutama lagi tidak termasuk daripada orang-orang yang turut menipu. Karena seberapa banyak pun uang yang akan Anda kumpulkan, yang teman-teman kumpulkan di dalam hasil penipuan itu, tapi tidak bisa dinikmati. Dan ya tentu saja kita percaya bahwa Gusti Ora Sare, Tuhan tahu membalaskan kebaikan kepada orang yang pantas menerimanya, dan Tuhan tahu membalaskan yang orang-orang yang jahat, supaya mereka tentu saja, supaya mereka boleh berbalik dari jalannya yang jahat. Goodbye, see you.